Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan kita di channel Taman Mimpi. Kali ini kita coba akan mengangkat sebuah cerita tentang Satria Piningit. Sebenarnya siapakah Satria Piningit tersebut? Adakah kaitannya dengan kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Masyarakat Jawa dan Bali khususnya sering mengaitkan peristiwa-peristiwa dahsyat dengan menggunakan referensi dari ramalan, mimpi, dan fenomena spiritual lainnya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Satria Piningit yang bakal memimpin negara. Secara harfiah, Satria Piningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan Piningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Istilah satria mencerminkan karakter seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dan selalu berpihak kepada rakyat, hidup dalam kesederhanaan tanpa ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Menurut kepercayaan yang berkembang, Satria Piningit akan muncul di saat-saat yang paling sulit dan genting, ketika ketidakadilan merajalela, moralitas merosot, dan krisis sosial dan ekonomi. Bagi sebagian orang, konsep Satria Piningit tidak selalu merujuk pada sosok fisik tertentu, melainkan simbol harapan dalam tradisi Jawa yang merepresentasikan pemimpin adil dan bijaksana yang muncul di masa penuh krisis. Kapan kemunculannya tidak dapat dipastikan, tetapi kepercayaan ini terus hidup sebagai inspirasi untuk mencari pemimpin dengan karakter kuat, integritas, dan kepedulian kepada rakyat. Jika dikaitkan dengan konsep spiritual bahwa kemunculan Satria Piningit erat kaitannya dengan penyucian diri dan perjuangan moral yang harus dilalui oleh siapa saja yang ingin menjadi agen perubahan. Merujuk pada kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Surah Hajj ayat 6. Hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian yang membuat seorang lupa kepada Allah dan lupa kepada kewajiban mereka, tujuan mereka, ikrar mereka kepada Allah ketika mereka masih berada di dalam dunia. Sebab utama kelalaian adalah kebodohan terhadap hakikat, undang-undang, dan peraturan Tuhan. Apa yang menyebabkan seorang itu tetap di dalam kebodohan ialah kegelapan yang menyeluruh, menutupi seseorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya. Sebagian dari nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat angkuh, sombong, megah, dengki, bahil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah, dan lain-lain sifat keji. Sifat-sifat keji itulah yang merendahkan ciptaan Tuhan yang sangat mulia hingga jatuh kepada tahap yang paling rendah. Untuk membebaskan seseorang dari kejahatan itu, dia perlu mensucikan dan menyinarkan cermin hatinya. Di antaranya, penyucian jiwa. Seorang pemimpin harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tercela seperti egoisme, keserakahan, dan kedengkian agar mampu berlaku adil dan bijaksana. Kemudian etika spiritual atau akhlak mulia. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Kemudian makrifat. Seorang pemimpin yang mencapai makrifat akan memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan mampu memimpin dengan hati nurani serta keadilan yang hakiki. Pencucian ini dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan,
dengan beramal menurut pengetahuan itu, dengan usaha dan keberanian, melawan ego diri, menghapuskan yang banyak pada diri, mencapai keesaan. Perjuangan ini terus diperjuangkan hingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan, dan dengan cahaya keesaan itu mata hati yang suci akan melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling dan pada dirinya. Ajaran dalam Sirul Asrar memberikan panduan tentang bagaimana seorang menyucikan diri untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Prinsip ini selaras dengan konsep Satria Piningit, di mana seorang pemimpin harus memiliki kesucian hati, pengendalian diri yang tinggi sebelum muncul untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, walaupun dari tradisi berbeda, tujuan akhir adalah membentuk pribadi pemimpin yang memiliki moralitas, kebijaksanaan, dan keadilan. Kisah selanjutnya. Wahai sahabat yang beriman, begitu agung dan istimewanya peristiwa Isra Miraj ini bagi Nabi Muhammad SAW, dan begitu pula umatnya, bahwa untuk mendapatkan perintah sholat itu tidak melalui wahyu lagi, tetapi menghadap langsung naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di bumi, Nabi Adam alaihi salam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah SAW sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam alaihi salam membalas dengan membekali Rasulullah SAW lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah SAW disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam, di langit ketiga Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan dan nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Mampis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihi salam memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit 5, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun alaihi salam, yaitu nabi yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam berdakwah mengajak Raja Fir'aun, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun dikenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapatkan kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu Nabi Musa alaihi salam, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi. Selama pertemuan dengan Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu sebelumnya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pamit meninggalkan langit ke-6. Nabi Musa melepaskannya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ke-7 bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihi salam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur, yaitu suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ke-7. Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah melakukan Isra Miraj. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati mendengar cerita Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad. Tetapi bagi yang kuat imannya, tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan. Itu sebabnya mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Miraj, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengarkan sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Demikianlah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kami hanya sebatas manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.